Pada 3 abad silam, beliau dilahirkan dalam keadaan yatim. Ayahnya sudah meninggal dunia. Beliau dibesarkan dalam keadaan sederhana. Ibunya hanya seorang pemintal benang, lalu dijual ke pasar dengan murah apa adanya. Yang penting bisa menghidupi kehidupan sehari-hari. Ini Habib Hussein. Dari kecilnya ibunya ingin agar anaknya ini menjadi seorang ulama. Maka dikirimkanlah dari kota Hazm ini ke kota Tarim untuk mengambil ilmu yang ada di para habaib di kota Tarim, seperti Qutb al-Irsyad wa Rasulullah wa Bilad al-Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad wa Ibrahim radhiyallahu ta'ala anhu. Maka di sela-sela belajarnya, Habib Hussein tidak lupa kepada ibunya. Beliau selalu mengunjungi di waktu libur ke rumah ibunya. Maka ibunya juga tidak malu tapi kata Habib Hussein membantu pekerjaan ibunya memintal daripada benang. Maka pernah pada satu malam ibunya memerintahkan kepada Habib Hussein untuk memintal benang di gudang. Maka Habib Hussein berangkat ke gudang, lalu dipersiapkan makanan oleh ibunya. Ketika waktu subuh pagi, ibunya mendatangi gudang tersebut, didapatkan Habib Hussein dalam keadaan tidur pulas. Dilihat makanannya tidak dimakan dan disentuh sama sekali. Lalu dilihat yang anehnya, ini benang-benang sudah terpintal habis yang mestinya berhari-hari baru selesai dalam satu malam bisa selesai dengan keramatnya daripada Habib Hussein bin Abi Bakar Idrus. Maka ibunya bertanya kepada guru-gurunya, apa perihal yang terjadi kepada putraku yang masih kecil ini? Maka kata gurunya, sesungguhnya putramu wahai ibu akan mendapatkan maqam derajat yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka biarkanlah, relakanlah, lepaskanlah hatimu agar anakmu ini terdidik langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka terbukti jelas hadirin, Habib Hussein ini adalah Habib yang mana beliau mendapatkan ilmu laduni, ilmu wahbi langsung diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga pada umur-umur masih muda beliau ingin berdakwah, melanjutkan daripada estafet dakwah datuknya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Waktu itu Habib Hussein datang sendirian ke Jakarta. Ketika sampai pertama kali di Jakarta, beliau mendapatkan satu orang yang mana datang malam-malam dalam keadaan basah kuyup, bajunya basah. Dia meminta tolong kepada Habib Hussein, tolong saya, tolong saya, tolong saya. Kenapa? Saya mau dihukum mati, tolong saya. Oh, tenang saja, kamu di sini, saya akan lindungi, kata Habib Hussein. Benar saja, esok harinya Belanda datang, ternyata ini adalah orang Cina, Tionghoa yang akan dihukum mati, yang kabur daripada kapalnya orang-orang Cina yang akan ditangkap oleh kompeni Betawi, yang mana waktu itu kompeni Batavia yang berkuasa waktu itu ingin menangkap orang tersebut. Kata Habib Hussein apa? Ini orang tidak boleh diapa-apakan, jaminannya adalah saya. Ketika mengucapkan itu, maka semua daripada orang-orang Belanda waktu itu takut, maka melepaskannya karena melihat hebatnya Habib Hussein bin Abi Bakar Idrus. Maka orang Cina ini langsung masuk Islam, maka dinamakan namanya dengan diganti dengan Syekh Abdul Qadir. Maka inilah murid daripada Habib Hussein bin Abi Bakar Idrus. Beliau melanjutkan daripada dakwahnya sampai benar diterima dakwahnya Habib Hussein di kota Jakarta. Berbondong-bondong orang-orang berdatangan ke tempat beliau, mengambil ilmu, mengambil berkah, mengambil doa, sampai orang-orang daripada yaitu penjajah Belanda ketakutan bahwasanya Habib Hussein bakal memberontak kepada pemerintah waktu itu. Maka ditangkaplah Habib Hussein, dijebloskan ke dalam yaitu penjara di daerah Glodok yang disebut dengan nama penjara seksi 2, dikarenakan ada tahanan kamar yang besar, ada tahanan yang kecil dan sempit. Habib Hussein tempatkan di kamar yang sempit, sedangkan murid-muridnya di kamar yang besar berkumpul bersama tahanan-tahanan yang lain. Dan anehnya hadirin, setiap malamnya dilihat oleh sipil Belanda, Habib Hussein berpindah ada di tempat tahanan yang besar, memimpin beribadah kepada Allah, sholat berjamaah sampai waktu subuh. Orang-orang berdatangan ke penjara tersebut untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah bersama Habib Hussein bin Abi Bakar Idrus. Sedangkan dilihat lagi di kamarnya yang satu, ternyata Habib Hussein sedang ada, dia tertidur pulas di penjaranya ini. Tapi dilihat di sini ada sedang berdakwah. Maka orang-orang waktu itu
Belanda bingung. Akhirnya mereka mengakui bahwasannya ini bukan orang sembarangan. Dibebaskanlah ini daripada Habib Hussein bin Abi Bakar Idrus dari penjara. Dan beliau terus melanjutkan daripada dakwahnya sampai pernah pada satu hari ada seorang sinyo, anak muda Belanda yang sedang berjalan waktu itu di daerah Gambir. Waktu itu Habib Hussein sedang duduk berteduh bersama muridnya Abdul Qadir ini. Lalu dilihatlah ini anak muda dengan ilmu kasyafahnya Habib Hussein. Lalu dipanggilnya ini anak muda, lalu ditepuk dadanya oleh Habib Hussein bin Abi Bakar Idrus. Kaget ini anak muda, lari ke pembantunya. Kata Habib Hussein, beritahu wahai Abdul Qadir kepada anak muda itu, nanti dia akan menjadi seorang gubernur yang menguasai daerah Jakarta ini. Maka ketika diberitahukan kepada pembantunya, lalu ini anak muda berjalan dengan waktunya, dia melanjutkan daripada yaitu belajarnya di Belanda sampai akhirnya ternyata dia dijadikan oleh pemerintah Belanda waktu itu menjadi gubernur yang berkuasa di daerah Betawi ini, tepatnya di daerah Jakarta. Maka ini anak muda begitu berterima kasihnya kepada Habib Hussein bin Abi Bakar Idrus, dihadiahkanlah karung-karung uang yang begitu banyaknya kepada beliau. Apa kata Habib Hussein bin Abi Bakar Idrus? Saya tidak butuh uang ini, yang butuh ini adalah ibu saya. Maka diambillah ini karung-karung tersebut, dibuangnya di daerah yaitu pasar ikan sana, dilempar ke laut. Maka ini orang Belanda bingung, kenapa uang dibuang begitu percuma-cuma ya wahai Habib? Kata Habib Hussein, saya kirimkan untuk ibu saya yang ada di Hadramaut di desa Hazam sana. Maka ini ajudan disuruh oleh orang Belanda waktu itu gubernurnya turun menyelam, cari di bawah, ada nggak duitnya? Nggak ketemu. Masih penasaran juga, dikirim lagi ajudannya, berangkat ke Yaman, ke Hadramaut, ke kota Hazam, dapetin ada ibunya Habib Hussein bin Abi Bakar Idrus di sana. Tanya, ada duit saya yang nyampe? Ternyata sampai sana itu ada karungan-karungan uang yang dikirimkan oleh Habib Hussein bin Abi Bakar Idrus di waktu, di jam, di hari yang sama waktu beliau melemparkan daripada yaitu karung-karung uang tersebut. Maka orang-orang waktu itu bertabarruk, mereka banyak yang mengambil keberkahan di daerah tempatnya Habib Hussein melemparkan uang tersebut, sampai terkenal kerumunan orang-orang banyak tersebut dengan nama pasar ikan. Sehingga orang-orang kalau pengen gobul hajat, mereka berbondong-bondong untuk datang ke daerah kota tempat di pasar ikan untuk mencari nafkah, dan mereka semua mendapatkan keberkahan daripada Habib Hussein bin Abi Bakar Idrus. Maka gubernur ini masih penasaran juga, maka beliau meminta kepada Habib Hussein, Habib minta apa? Kata Habib Hussein, saya tidak minta apa-apa, saya tidak butuh kepadamu. Saya hadiahkan tempat ini, tanah ini untuk engkau wahai Habib Hussein, berdakwah di sini bebas dijaga oleh daripada pemerintah Belanda waktu itu. Maka diterimalah oleh Habib Hussein, maka beliau membangunlah masjid tersebut. Beliau masih muda hadirin, datang ke daerah daripada yaitu Jakarta pada kurang lebih tahun 1446. Usia beliau masih 20-an waktu itu, tapi niatnya beliau ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, menyebarkan agama Islam, mengajak orang agar dekat dengan Allah, cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai akhirnya di akhir-akhir umurnya disebutkan dalam riwayat beliau usianya baru sampai 30-an tahun, belum nyampe 40, belum sempat menikah, belum mempunyai keturunan. Beliau habiskan umurnya untuk berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya pada hari Kamis tanggal 17 Ramadan tahun 1199 Hijriah, tepatnya pada tanggal 24 Juni tahun 1756 Masehi, beliau kembali ke rahmat Allah Subhanahu wa taala, meninggal di tempat kamar beliau di luar Batang sana. Adapun penamaan luar Batang hadirin, ada kejadian yang sangat luar biasa, yang mana waktu itu pemerintah Belanda telah menetapkan kalau ada orang asing bangsa Arab meninggal dunia dimanapun tempatnya di Jakarta harus dikuburkan di daerah Pengsin Karet, Tanah Abang. Maka dibawalah jenazah, dimasukkan ke dalam kurung batang. Ketika sampai ke Tanah Abang di daerah Pengsin Karet, ketika dibuka, ternyata mayatnya Habib Hussein bin Abi Bakar Idrus tidak ada. Ternyata akhirnya dicari lagi oleh orang-orang, masih ada tempat tinggal. Dimasukkan lagi mayatnya ke keranda batang, dibawa lagi. Ketika sampai Tanah Abang, dibuka, tidak ada lagi.
sampai 3 kali hadirin. Sehingga orang-orang waktu itu mengambil kesimpulan, ternyata Habib Hussein ini ingin dikuburkan di tempat beliau mengajar, di tempat tinggal beliau di luar Batang sana. Sehingga orang-orang menjulukinya dengan Ramah Luar Batang, karena beliau keluar daripada